Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah ya, adapun yang harus dilakukan pendidik Gen Z, ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh pendidik Gen Z dan Alpha? Ya, baik, coba kita lihat. Nah, Bapak dan Ibu pada saat pembelajaran tentu dalam proses kegiatan belajar mengajar tentu harus menjadikan diri sebagai role model. Nah, role model itu artinya apa? Artinya adalah teladan ya, bagaimana caranya agar kita patut diteladani ya. Jadi kita harus pahami Bapak dan Ibu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi Gen Z gitu ya. Dan Alpha ini, kita harus tahu dulu tentunya apa atau bagaimana sosok pengajar yang diharapkan oleh peserta didik kita, Gen Z dan Alpha itu. Ya, untuk di masa depannya kita harus pahami. Nah, tentu harus diawali oleh guru itu sendiri ya. Tadi role model jadilah guru yang dapat dijadikan sebagai teladan, sebagai panutan ya. Nah, contoh teladan yang baik itu ya di depan siswa sebetulnya tidak hanya pintar secara keilmuan saja, akan tetapi butuh belajar sikap dan perilaku misalkan ya yang patut dicontohkan, yang harus dicontohkan oleh Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita tidak hanya sekedar perintah misalkan, akan tetapi harus memberikan contoh, berikut contohnya gitu ya. Ingat Bapak dan Ibu, kurangi yang namanya menasehati. Saya rasa anak generasi Z dan Alpha tidak suka dinasehati. Ya, tidak jadi masalah kita menasehati, tapi perlu dibarengi dengan contoh, ya, dari si pendidik itu sendiri. Ya, bukan berarti kita memerintah, misalkan nih, makanya tadi saya sampaikan bahwa perintah itu segala sesuatu yang menyenangkan bagi yang memerintah. Ya, Anda harus rajin, Anda harus belajar, Anda harus disiplin. Tapi misalkan gurunya sendiri tidak melakukan hal demikian, hanya merintah saja. Minta disiplin kepada anak-anak misalkan ya untuk datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Akan tetapi gurunya sendiri datang terlambat, pulang lebih awal. Nah, ini ya yang yang dikhawatirkan ini ya. Nah, maka dari itu jadilah role model ya. Jadi menjadi seorang guru yang patut diteladani, yang patut ditiru gitu ya. Nah, lalu kemudian pengembangan HOTS artinya berpikir tingkat tinggi ya. Nah, ini dapat dipastikan menjadi suatu jawaban atas tantangan kebutuhan yang ada, ya, tantangan kebutuhan siswa generasi Z dan Alpha. Nah, tentu di saat ini, di zaman ini basisnya IT, Bapak dan Ibu, ya. Tentu yang namanya basis IT, nah ini memerlukan yang namanya berpikir tingkat tinggi. Saya yakin itu, ya, kalau berhubungan dengan teknologi, ya, Bapak dan Ibu mungkin merasakan di sekolah kalau untuk standar SD mungkin terasa masih standar Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau untuk standar SMA, saya rasa ini anak-anak SMA jauh pada lebih pintar-pintar dan mahir dalam memperagakan teknologi ya, gitu. Nah, selanjutnya memberikan kebebasan berekspresi ya dan eksplorasi. Nah, cara mendidik dan pembelajaran yang diselenggarakan bagi anak generasi digital tentu harus lebih memberikan mereka kebebasan dalam berekspresi. Ya, pembelajaran yang bersifat otoriter tadi saya sampaikan ini tidak berlaku lagi Bapak dan Ibu untuk anak-anak generasi Z dan apa ya. Apalagi berpusat pada guru misalkan ya. Nah, ini sudah tidak cocok lagi bagi mereka ya. Pembelajaran harus berpusat kepada guru, mengikuti apa yang guru perintahkan, ini sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan. Akan tetapi, berikan kepada kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalamannya, wawasannya, misalkan ya. Nah, itu pembelajaran yang lebih baik. Nah, ini sangat menunjang terhadap keberhasilan peserta didik kita di masa yang akan datang. Nah, lalu kemudian mengembangkan karakter. Nah, ini ya yang harus dilakukan oleh guru, mengembangkan karakter. Bapak dan Ibu sekalian, di tengah kecenderungan perilaku individualistik, tadi yang saya sampaikan ya, anak-anak kita zaman teknologi ini kebanyakan menyendiri, mengurung diri di kamar, temannya itu hanya gadget saja. Apa namanya, membantah apa yang orang tua perintahkan, ya.
membantah pertolongan saudara, misalkan adik, kakak. Nah, ini individualistik ya. Di dalam lingkungan keluarga hanya menyendiri, misalkan ya, tidak berkomunikasi, lebih banyak seperti itu. Saya rasa Bapak dan Ibu menemukan tidak jauh-jauh anak-anak Bapak dan Ibu di rumah pun saya rasa demikian. Lebih banyak mengurung diri di kamar, hanya bertemankan gadget saja. Nah, jadi di tengah kecenderungan itu, ya, budaya instan generasi Z dan Alpha, ya, memang pendidikan karakter tetap harus menjadi perhatian guru secara khusus, ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana mereka cerdas secara digital namun memiliki akhlak yang baik tentunya. Ya, dalam artian kemahiran dalam berlogi itu memang bukan untuk penyimpangan perilaku misalkan ya. Jadi dengan adanya digital karena tontonan juga banyak misalkan apa ya, membantah perintah orang tua dan lain sebagainya karena pengaruh gadget, memang ini fakta Bapak dan Ibu ya. Maka dari itu memang untuk mengembangkan karakter ini tetap harus diterapkan di sekolah walaupun zaman teknologi. Justru zaman teknologi ini ya harus waspada ya. Bagaimana caranya karakter itu harus tetap diterapkan. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah menggunakan media digital ya. Nah, menggunakan media digital. Tidak bisa kita pungkiri Bapak dan Ibu ini, Bapak dan Ibu guru sekalian, ya, masih banyak sekali guru-guru yang tadi ya gagap teknologi, ya, anaknya, peserta didiknya sudah pengetahuannya kemana tentang teknologi ya. Ternyata guru-gurunya masih jalan di tempat, apalagi yang disayangkan misalkan tidak belajar, ya pasrah saja gitu ya. Jadi pasrah menjadi seorang ya sudahlah ya, mau digimanain lagi, saya mah tidak bisa tentang apa namanya memperagakan komputer misalkan ya, memperagakan laptop dan lain sebagainya. Karena apa? Saya sering menemukan hal-hal ini Bapak dan Ibu di lapangan ya, tidak mengerti, tidak paham dengan yang namanya teknologi ya. Pegang HP aja cukup apa ya, mengaplikasikan ini saja ya sesuai yang poin-poin saja, kayak hanya cukup untuk WA saja ya, telepon saja, yang lain-lainnya tidak dipergunakan gitu ya. Nah, ini memang banyak sekali di lapangan ini, tidak bisa kita pungkiri Bapak dan Ibu ya. Nah, maka dari itu sekarang ini saatnya kita harus melek digital ya. Kita harus berupaya mengikuti perkembangan apa namanya yang tadi saya sampaikan, kita memang harus sepadan setara dalam lingkaran generasi mereka, generasi Z dan Alpha ya gitu. Oke. Selanjutnya adalah resilience dan social skill. Nah, resilience, social skill. Artinya Pak, libatkan anak pada aktivitas sosial. Karena apa tadi yang kita khawatirkan, memang anak-anak kita individualistik, menyendiri. Selalu menyendiri ya. Terkadang tidak memperdulikan siapa yang ada di kanan kirinya. Karena apa? Karena hanya selalu berteman. Perlu sekali Bapak dan Ibu ya, perlu dilibatkan anak-anak kita terhadap kepada aktivitas sosial. Lalu kemudian resilience, bantu anak untuk meningkatkan daya juang, tentunya fokus pada bakat dan minatnya. Nah, ini tentu untuk masa depan anak-anak kita ya, kemajuan di masa depan generasi Z dan Alpha. Nah, mengembangkan aneka bakat dan minat tentu ya sebagai kompetensinya, hard skill-nya gitu ya, life skill-nya ya, soft skill-nya ya, hingga sampai kepada spiritualisnya ya gitu. Nah, ini perlu sekali Bapak dan Ibu ya, yang harus dilakukan oleh guru untuk masa depan anak-anak kita ya, khususnya generasi Z dan Alpha.